Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira hamdan tayyiba hamdan mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala al-habibil mustafa war rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab al-muraqabah. Masih ingat kemarin apa yang dimaksud dengan al-muraqabah? Al-muraqabah artinya perasaan selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Perasaan selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jal ini membutuhkan dalil. Karena kita tidak melihat Allah secara kasat mata, tapi kita harus yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dari mana kita tahunya sehingga punya keyakinan itu? Kan keyakinan itu bermula dari kita dengar, kita lihat, kita tahu. Ini kita nggak dengar Allah, nggak melihat Allah, tapi kok tiba-tiba harus yakin? Harus yakin berdasarkan dalil. Karena Allah gaib. Sesuatu yang gaib tidak bisa dijangkau dengan panca indera, sehingga keyakinannya tidak dihasilkan dari proses penginderaan. Keyakinan tentang yang gaib dihasilkan dari proses pengetahuan, pengilmuan tentang dalil-dalil wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjadi dalil bahwa Allah selalu mengawasi kita sudah kita bahas pada malam yang lalu. Kali ini bahasan kita adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal selalu mengawasi kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ammal ahaditsu fal awwalu an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan. Buya tidak akan bahas hadis ini dari awal, tetapi
Hadis yang panjang ini langsung kita masuk pada poinnya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang al-ihsan. Al-ihsan itu apa? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Poin ini, al-ihsan adalah kamu mencapai tingkatan penghayatan di dalam beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, meskipun secara kasat mata engkau tidak bisa melihat Allah, tetapi kamu yakin bahwa Allah selalu melihatmu. Ulangi. Apa itu al-ihsan? Derajat, kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Jika mencapai derajat ihsan, artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, meskipun sebenarnya engkau tidak bisa melihatnya dengan kasat mata, akan tetapi engkau yakin bahwa Allah selalu melihatmu. Maka tingkatan al-muraqabah adalah tingkatan sebuah penghayatan di dalam beribadah kepada Allah, di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Tingkatan ini tingkatan tertinggi di dalam kualitas ibadah. Kalau kita beribadah dengan kualitas yang paling dasar, namanya al-Islam. Tingkatan Islam. Sebutanmu Muslim. Engkau baru Muslim. Apa cirinya? Cirinya adalah engkau melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah, bisa dilihat dengan kasat mata. Kita melaksanakan sholat, orang lihat kita datang ke masjid. Di kampung kita dibilang ini anak soleh. Apa cirinya? Kalau waktunya sholat dia datang ke masjid, ini anak soleh. Tapi apa orang tahu apa isi hati kita? Sebenarnya ada yang terpaksa datang ke masjid, pura-pura soleh. Orang yang baru sifat ibadahnya yang dasar, yang zahir saja, bisa saja dalam hatinya sebenarnya terpaksa, dia tidak suka. Dan itu sifat kemunafikan. Kalau kita bertanya apakah orang-orang munafik itu ikut sholat? Ya. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW ikut sholat. Dari mana kita tahu? Al-Quranul Karim bicara. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka melaksanakan sholat, mereka pun sholat dengan malas-malasan. Dibangunkan dari asrama, kum, sallu. Bangunnya gini. Jalannya 0,1 km per jam. Udah nyampe masjid, labruk lagi. Nyari tempat persembunyian. Kalian lihat di bawah ada kasur. Nah, itu dia. Entah kasur siapa itu.
Semoga anak-anakku tidak termasuk seperti yang ada dalam ayat ini. Sholat tapi males-malesan, rasanya terpaksa soleh, pura-pura soleh. Jangan terpaksa, kalian tersiksa. Orang-orang munafikin itu tersiksa di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka terpaksa soleh, sholat terpaksa sholat. Akan lebih parah lagi kalau selain malas juga ditambah ria. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka ria. Ria itu apa? Supaya dilihat. Bahasa kerennya di kita carmuk, cari muka, tormuk, setor muka, supaya orang-orang di sekelilingnya tahu bahwasanya dia muslim. Itulah derajat amal kalau masih levelnya Islam, baru disebut muslim. Makanya orang-orang Arab yang baru saja pada masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengklaim apa kata Allah Azza wa Jalla? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Baduy yang baru saja pada masuk Islam mengklaim kami sudah menjadi mukmin. Amanna. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Sebenarnya kalian tuh belumlah jadi orang beriman, belum mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi bolehlah kalian sebut diri kalian kami telah muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum meresap ke dalam hati, maka orang-orang yang beribadah kepada Allah, tingkatan pertama paling dasar adalah dia baru ikut-ikutan melaksanakan ritual-ritual zahir yang kelihatan, yang kedengaran, baca Al-Quran kedengaran. Setiap kali datang ke masjid paling seneng kalau pegang mic, supaya apa? Kedengaran dari rumahnya. Wih, suami saya yang azan. Supaya kedengaran, anaknya Pak itu anak soleh. Ini baru tingkatan Islam. Bagaimana kalau tingkatan berikutnya? Tingkatan berikutnya namanya mukmin. Tingkatannya iman, orangnya disebut mukmin. Itu kalau pengamalan Islam yang zahir sudah didasari iman. Sudah didasari iman di dalam hati. Antu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Begitu. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau sudah didasari rukun iman yang 6, maka menguat Islamnya, amalnya karena Allah, karena tahu bahwasanya Allah yang menciptakan dirinya, memberinya hidup, memberinya rizki, maka ibadahnya itu untuk Allah. Mulai tawadhu, mulai tidak ria, mulai tidak pamer,
Ibadahnya bukan karena tormuk, setor muka, carmuk, cari muka, tapi dengan penghayatan ini untuk Allah.